Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naharin, NPM 171201080. Saya prodi PGSD Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan materi pada mata kuliah Perspektif Global. Untuk materi yang pertama yaitu ada kolonialisme. Persamaan dan perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah, menurut pendapat saya, keduanya merupakan penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah atau suatu bangsa oleh bangsa yang lainnya. Perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme dapat dilihat dari yang pertama, asal kata. Kolonialisme berasal dari kata kolonia dalam bahasa Latin yang artinya tanah atau pemukiman atau jajahan. Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah, atau kata imperium yang artinya kerajaan besar dengan memiliki daerah jajahan yang amat luas. Yang kedua, dari pengertiannya, menurut saya pengertian kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya. Tujuan penguasaan wilayah. Kolonialisme tujuannya untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi perkembangan industri dan memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut. Imperialisme melakukan penjajahan dengan cara membentuk pemerintahan jajahan dan dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan. Yang kedua yaitu imperialisme. Berdasarkan waktu munculnya imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Adapun perbedaan dari imperialisme kuno dan imperialisme modern adalah sebagai berikut. A. Terjadinya imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri. Imperialisme modern terjadi setelah revolusi industri. B. Berdasarkan dari segi kepentingan, imperialisme kuno adanya dorongan untuk kepentingan mencari tanah jajahan karena ingin mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, dan menyebarkan agama atau gospel. Imperialisme modern adanya dorongan kepentingan ekonomi, keinginan negara penjajah mengembangkan perekonomiannya dan untuk memenuhi kebutuhan industri, di mana negara jajahan sebagai sumber penghasil bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industri. Contoh negara yang menganut imperialisme kuno yaitu negara Portugis, Spanyol, dan Romawi. Sedangkan negara yang menganut imperialisme modern yaitu negara Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Akibatnya, adanya imperialisme berkembang penanaman modal di daerah jajahan oleh kaum partikulir atau swasta. Yang kedua, perdagangan dunia semakin meluas, negara jajahan semakin miskin, rakyat jajahan serta kekurangan karena rakyat dibebankan berbagai macam kewajiban tanpa memiliki hak. Kolonialisme Barat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa-peristiwa di Eropa pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-13. Dan perubahan-perubahan di Eropa membawa pengaruh terhadap dunia timur. Perubahan tersebut diantaranya adalah adanya reformasi gereja abad 16 sampai 17, gerakan merkantilisme, revolusi Prancis pada tahun 1789.
dan revolusi industri pada tahun 1780. Merkantilisme, pengertian paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian dan guna memupuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan dan kekuasaan negara tersebut. Kemudian ada revolusi industri. Pengertian revolusi industri sendiri yaitu perubahan radikal struktur masyarakat agraris ke industri, serta perubahan penggunaan sarana produksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Tahapan perkembangan menuju revolusi industri. Yang pertama, industri rumah tangga atau home industry. Produksi barang dilakukan di dalam rumah tangga dan bersifat musiman. Proses produksi dilakukan secara manual dan tidak terspesialisasi. Pekerjanya yaitu anggota keluarga sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam sehari-hari atau kebutuhan anggota itu sendiri. Yang pertama ada industri manufaktur. Tersedia tempat kerja untuk kurang lebih 10 orang pekerja di dalam belakang rumah dan di bagian depan dibangun toko untuk menjual hasil industri. Industri pabrik. Setelah mengenal pabrik dengan teknologi mesin industri mulai digunakan sistem dan berjalan. Buruh hanya bekerja membuat hasil industri, penjualan diserahkan pada bagian pemasaran. Latar belakang munculnya revolusi industri. Yang pertama, berkembangnya tata kehidupan agraris yang bercorak feodal. Yang kedua, meletusnya Perang Salib pada tahun 1096 sampai 1291 yang menghubungkan antara negara Eropa dan dunia timur yang menyebabkan terjalin hubungan dagang antar keduanya. Yang ketiga, munculnya kota-kota dagang di Eropa seperti Florence, Venesia, Genoa, yang diikuti dengan munculnya usaha-usaha industri kecil atau industri rumah tangga. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Akibat revolusi industri, barang-barang konsumsi menjadi berlimpah dan dapat dibeli dengan harga murah. Sebab dengan mesin industri, barang-barang dapat tercetak dengan mudah sehingga harganya lebih murah. Terjadi urbanisasi karena munculnya kota-kota industri sehingga banyak orang bekerja di pabrik dengan upah yang minimum. Banyak pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan banyak kerusuhan. Terjadinya jurang pemisah antara pengusaha dengan buruh atau pekerja, di mana pengusaha semakin kaya sedangkan buruh semakin miskin, atau terjadi ketimpangan ekonomi. Revolusi sosial merupakan proses perubahan struktur sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan berlangsung secara radikal. Untuk materi yang keenam ada pengertian ideologi dan paham ideologi yang dianut oleh suatu negara. Pengertian ideologi sendiri dapat diartikan dengan sebagai sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Dari bahasanya, ideologi berasal dari perpaduan dua istilah Yunani, yaitu idein dan logos. Idein berarti memandang, melihat ide, dan cita-cita, sementara logos adalah logia atau ilmu. Dari perpaduan kata tersebut, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Orang pertama yang menggunakan istilah ideologi dalam konteks modern adalah filsuf Francis Destutt de Tracy yang pada tahun 1796 menulis tentang revolusi Prancis. Macam-macam ideologi. Yang pertama yaitu ada ideologi demokrasi.
Demokrasi merupakan salah satu dari macam-macam ideologi yang ada di dunia dan berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti yaitu rakyat, sedangkan kratos memiliki arti yaitu kekuasaan. Dari pengertian kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam ideologi demokrasi berada di tangan rakyat. Yang kedua ada ideologi kapitalisme. Kapitalisme lebih menekankan pada kekuasaan modal oleh pihak swasta tanpa campur tangan negara. Ideologi sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang identik dengan komunisme karena memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mengutamakan kepemilikan bersama. Kemudian ada ideologi anarkisme. Ideologi anarkisme menganggap negara dan pemerintah adalah sebuah gangguan dan dianjurkan untuk dibubarkan saja. Ideologi nasionalisme merupakan ideologi yang berfokus pada kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ideologi fasisme adalah ideologi yang bersifat keras sehingga membatasi ruang gerak individu dalam memenuhi hak-haknya dan harus tunduk dengan pemimpin. Yang ketujuh ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme lebih menekankan pada kebebasan mengekspresikan keinginan sendiri tanpa dengan adanya larangan atau aturan dari pihak lain. Ideologi Marxisme dicetuskan pertama kali oleh Karl Marx sebagai bentuk ketidaksetujuan pada ideologi kapitalisme yang merugikan kaum buruh. Ideologi konservatisme merupakan ideologi yang menekankan pada sistem tata kelola yang nilai ajaran tradisional kuno, sehingga sangat antipati dengan segala bentuk modernisasi dan globalisasi. Ideologi libertanisme merupakan perpaduan antara ideologi liberalisme dan sosialisme, sehingga meski menekankan pada kebebasan individu, pemerintah tetap memiliki peranan penting untuk mengatur dan mengawasi. Yang ke-11 ada ideologi feminisme. Adalah ideologi yang menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban kaum wanita. Yang terakhir yaitu ideologi nazisme. Ideologi nazisme merupakan hasil penggabungan dari berbagai ideologi untuk menolak ideologi demokrasi dan komunisme yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Dari penjelasan yang saya berikan, Anda tentu menjadi lebih paham tentang macam-macam ideologi yang berkembang di masyarakat. Setiap ideologi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.